pertama kita akan bahas tentang vektor 0. Simbolnya, secara simbol dia cukup dibuat vektor O, begitu ya, dimana pengertian dari vektor 0 sendiri memiliki panjang 0. Jadi kalau diilustrasikan, maka dia berupa titik. Ya, hanya berupa titik. Jadi arahnya tak menentu. Kita nggak tahu nih arahnya kemana ya, tidak menentu. Pangkalnya di sini di A, ujungnya juga di A, kurang lebih begitu ya. Misalnya ini saya simbolkan dengan vektor AA begitu ya. Kita kalau mau disingkat vektor O, vektor 0 gitu misalkan. Kemudian ada istilah vektor posisi. Kita harus kenal vektor posisi terlebih dahulu. Vektor posisi di sini, saya buatkan ya sebuah koordinat kartesius dulu. Saya buatkan koordinat kartesius dulu. Ya. Koordinat kartesius di sini, kita akan coba gambarkan vektor posisi titik tertentu. Ya, ada titik tertentu, misalkan titiknya titik P. Titik P. Koordinatnya saya gunakan sesuai dengan skala di sini ya. Ini 4 satuan, di sini 2 satuan, berarti sini kita pakai titik P itu adalah 4,2. Kemudian yang disebut dengan vektor posisi yang mana? Jadi vektor yang ujungnya di P, vektor posisi P berarti ujungnya di P, tapi pangkalnya di titik origin, selalu di titik origin, titik 0,0. Tinggal ditarik garis begitu ya, tinggal dihubungkan, kemudian diisikan mata panah menuju P. Nah, inilah yang disebut dengan vektor posisi dari titik P yang disimbolkan dengan vektor OP. Ya, atau boleh juga disimbolkan dengan P kecil, silakan. Vektor kecil isi tanda panah di atasnya tetap ya. Terus komponennya kalau dinyatakan cukup mudah, di mana komponen pertama sesuai dengan absis atau nilai X dari koordinat P-nya, itu 4. Komponen kedua itu sesuai dengan ordinat dari koordinat titik P atau nilai Y dari titik P, itu 2. Nah, tinggal dibuatkan dalam bentuk vektor kolomnya. Saya kira mudah ya. Tanpa digambar pun, misal ada titik A negatif 1,3, maka vektor posisi dari titik A atau vektor OA atau vektor A kecil begitu ya, sama dengan vektor apa? Negatif 1,3. Selesai. Seperti itu. Ya. Itu pengertian daripada vektor posisi. Nah, sudah memahami vektor posisi, maka kita bisa cari sebuah vektor tanpa gambar pun, ya, asalkan ada koordinat titik-titik pangkal maupun ujungnya dari vektor tersebut, maka kita bisa tentukan vektornya loh ya. Oke, caranya bagaimana? Di sini ya. Kalau kita bicara di R2, R3 kurang lebih secara matematis sama sih, cuman ada 2 komponen, ada 3 komponen ya. Kalau kita bicara di R2, misalnya saya gambarkan dulu ya, ada koordinat kartesius ya, ada koordinat kartesius. Kemudian saya ingin coba gambarkan ada titik A di sini, ada titik B di sini. Kemudian ada vektor posisi dari
A, kita gambarkan vektor posisinya. Ada vektor posisi dari B, kita gambarkan juga. Dan ada vektor AB yang kita akan cari vektornya apa. Nah, ini kita mau ilustrasikan dengan gambar dulu. Nanti tanpa gambar pun bisa kita cari dengan rumus yang kita akan dapatkan nanti ya. Vektornya saya misalkan vektornya adalah vektor AB. Di sini ada vektor posisi. Ya, ada vektor posisi. Ada vektor OA, ini ada vektor OA. Ada vektor OB. Ya, ada vektor OB. Dan ada vektor AB di sini kan begitu ya. Oke. Kita akan coba tarik rumusnya begitu. Jadi tanpa harus melihat gambar nanti, maka faktor AB ini cara mencari bagaimana sih begitu ya. Sebelum kita menulis vektor AB, sesuai dengan konsep perpindahan, dengan menyesuaikan konsep perpindahan, vektor OA ini arahnya kan ke A ya. Kemudian vektor OB ini arahnya ke B. Maka kita sebenarnya sesuai dengan konsep perpindahan, kita bisa bergerak dari O menuju B. Ya, kalau kita bisa lihat dari arah pergerakannya, kita bisa bergerak dari O menuju B. Dimana kalau O menuju B itu, ya, itu kita bergerak dari O ke A dulu melalui A, kemudian ditambahkan dengan dari A, vektor A ya, menuju B ya, atau vektor AB. Itu akan sama dengan apa? Cukup perpindahannya, kalau konsep perpindahan dari O ke B atau vektor dinyatakan dengan vektor OB. Nah, itu dengan konsep perpindahan tadi yang saya jelaskan di awal. Sehingga karena vektor AB yang kita cari, maka dapat secara matematis vektor OB itu dikurangi saja dengan vektor OA. Selesai. Nah, kita dapatkan rumus bahwa ternyata vektor AB dapat dicari secara matematis tanpa harus tahu gambar dengan mengurangi vektor posisi B dikurangi dengan vektor posisi A. Ya. Cara ngafalinnya ya mungkin vektor posisi B ini kalau dilihat dari vektor AB, B itu adalah ujung dan A itu adalah titik pangkal, berarti cukup dikatakan ujung ya, kurang pangkal. Nah, cara ngafalin begitu. Tapi secara penulisan harus tetap vektor posisi B dikurangi vektor posisi A. Ya. Misal, contoh tanpa diketahui gambar, ada titik A, misalkan titik A nya di 3,1, ada titik B negatif 1,2, maka kalau kita disuruh mencari vektor AB, kalau kita sudah mencari vektor AB, maka dengan rumus ujung kurang pangkal vektor posisi B dikurangi vektor posisi A. Vektor posisi B siapa? Ya, karena koordinatnya negatif 1,2, maka vektornya adalah vektor negatif 1, 2. Ya. Kemudian vektor posisi A adalah vektor 3, 1. Tinggal dikurangi berapa hasilnya? Tinggal kurangi komponen yang seletak ya. Negatif 1 dikurangi 3, negatif 4 ya. Negatif 2 dikurangi 1, 1. Berarti hasilnya adalah vektor AB itu sama dengan vektor negatif 4, 1. Selesai. Tanpa harus dilihat gambar, kita juga bisa sekarang mencari vektor asalkan diketahui koordinat titik pangkal maupun ujungnya. Ya, bisa dipahami ya. Itu begitu juga nanti di R3 ya. Secara matematis ya sama saja sih, nanti ada 3 komponen
yang dibicarakan begitu ya. Terus apalagi tentang ini tentang vektor, panjang vektor ya. Jadi nilai dari vektor yang dimaksud dalam besarannya di sini adalah panjang vektor. Panjang vektor. Panjang vektor ya, jika panjang vektornya di sini kita cari diketahui vektor-vektornya, komponen vektornya ya. Misalkan ya, ada vektor A. Vektornya adalah X1, Y1, misalkan begitu ya. Jika diketahui komponen vektornya, kita bisa gunakan rumus secara notasi seperti harga mutlak ya. Tapi ini dibaca di vektor adalah panjang vektor A itu dapat dicari dengan akar X1 kuadrat ditambah Y1 kuadrat, jumlah kuadrat dari komponen-komponennya ya. Jadi akar dari jumlah kuadrat dari komponen-komponennya, kurang lebih begitu. Jika hanya diketahui masih dalam bentuk koordinat titik-titik pangkal maupun ujungnya, kalian boleh cari vektornya dulu silakan, atau mau langsung mencari panjangnya boleh. Misal ya, vektor AB, vektor AB itu diketahui koordinatnya adalah XA, YA, dan koordinat titik B-nya adalah XB, YB. Nah, ini kalau mencari panjangnya bagaimana? Kalian boleh cari vektornya terlebih dahulu silakan. Tapi kalau langsung mencari panjangnya diperbolehkan dengan mengkonstruksi rumusnya menjadi akar. Nah, ini ya, kuadrat dari selisih X-nya ya. XA kurang XB atau XB kurang SA sama saja karena nanti kita mau kuadratkan, ditambah dengan selisih Y-nya, YA dikurang YB pangkat 2. Nah, ini jika kalian tidak ingin mencari vektornya terlebih dahulu, langsung bermain di koordinat-koordinat titiknya silakan. Nah, ini cara mencari panjang vektor. Saya kira jelas. Contoh, jika jadi diketahui vektor A, saya menggunakan contoh yang R3 deh ya. Vektor A ini ada di R3, jadi misalkan vektor A ini komponennya adalah 1, 2, berapa ya? 1, 2, 2. Itu misalkan. Dan negatif 2 silakan. Itu ya. 1, 2, negatif 2. Maka panjang vektor A sendiri dapat kita cari dengan akar apa? 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah negatif 2 kuadrat. Hasilnya adalah akar berapa? 1 ditambah 4 ditambah 4 sama dengan akar 9 sama dengan 3. Ya, jadi panjang vektornya adalah 3. Gitu ya. Tanpa kita harus tahu gambarnya seperti apa. Itu kira-kira tentang panjang vektor. Nah, terakhir nih ya. Terakhir ada jenis vektor lagi yang ketinggalan, itu berkaitan dengan vektor satuan. Nah, ini kenapa saya terakhir dibahasnya? Karena emang ada kaitannya dengan panjang satuan terlebih dahulu gitu ya. Jadi vektor satuan ini secara pengertian sebenarnya cukup vektor yang panjangnya adalah 1. Ya, panjangnya adalah 1. Siapa itu? Kalau yang pastinya yang mudah kita cari panjang 1 itu adalah vektor-vektor basis ya sebenarnya ya. Vektor-vektor basis di mana ada istilah ada vektor I. Vektor I 1, 0, 0 itu vektornya ya. Ada vektor basis J. Jadi I itu sepanjang vektor basis yang searah dengan sumbu X ya. Kalau J ini yang searah dengan sumbu Y, vektornya adalah 0, 1, 0. Jadi kalau kita cari panjangnya antara vektor I, J, dan K ini masing-masing panjangnya adalah 1. Nah, ini namanya vektor basis.
vektor basis. Nah, semua ini namanya vektor basis. Itu yang pasti panjangnya adalah 1. Tapi kalau kita mau mencari vektor satuan dari suatu vektor lain, vektor satuan dari vektor lain, vektor satuan dari vektor A. Jadi kita mau mengkonstruksi sebuah vektor yang merupakan vektor satuan tapi dari vektor lain. Itu kalian secara simbol ya. Ini ya. Secara simbol vektor satuan dari vektor A misalkan. Nah, cukup seperpanjang A, seperpanjang vektor A dikalikan dengan vektor A. Kalian akan mendapatkan vektor baru yang nanti kalau dicari hasilnya panjangnya adalah 1. Nah, ini rumus mencari vektor satuan dari vektor lain yang diketahui. Jadi selain vektor basis, mencari vektor satuan yang seperti ini. Ya. Itu kira-kira karena kita bicara tentang vektor basis tadi, ternyata notasi vektor, balik ke notasi vektor sedikit ya. Misalkan ada vektor A, vektor 1, 2, saya pakai saya pakai ini dulu yang R3 langsung ya. Yang R3 langsung. Selain dia nyatakan dengan vektor kolom seperti ini, tadi sempat saya katakan bisa juga ditulis dengan vektor baris yang 1, 2, 3 seperti ini. Terakhir bisa juga dinyatakan sebagai vektor basis. Jadi 1i ditambah 2j ditambah 3k. Bisa juga ditulis seperti ini. Ini dinyatakan dengan vektor basis. Ini baris. Ini vektor kolom. Nah, itu. Jadi kalau ada vektor B misalkan ya 1, 0, 2, nanti yang 1 itu tidak perlu ditulis ya, cukup I aja, ditambah dengan 0J tidak perlu ditulis, langsung ke 2K. Nah, I plus 2K berarti kalau dibuat komponennya itu 1, 0, 2.